Syukran jazakallah yang diberikan. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian dirahmati dan ya kalau Subhanahu wa taala, senang sekali di hari ke-8 atau mungkin di hari ke-9 bulan suci Ramadan ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita. Semoga dengan sepekan ya telah kita lewati bulan suci Ramadan ini, kita sudah mendapatkan eh, beberapa ya khususnya pensucian jiwa yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini. Begitu pula amal-amal yang kita sudah lakukan dalam sepekan ini seharusnya bisa menjadi bahan evaluasi untuk kita. Bagaimana ketika kita beribadah bukan hanya kemudian bersemangat di bulan suci Ramadan, tapi ini dibutuhkan adalah pasca bulan Ramadan. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula yang selalu juga kita harapkan bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Maka interaksi kita ya harus makin intens dengan Al-Quran. Karena dengan inilah kita bisa mendapatkan makna-makna yang selama ini mungkin kita abaikan dalam Al-Quran. Maka saya juga berpesan untuk teman-teman sekalian, ketika membaca Al-Quran, maka sempatkan juga membaca terjemahnya, ya. Karena dengan kita membaca terjemahnya itulah kita bisa mendapatkan insight, ya. Apa sih hikmah yang kita inginkan dari apa yang kita bacakan? Sehingga Al-Quran itu bukan sekedar bacaan yang melengkapi acara seremonial dari acara yang kita adakan, tapi betul-betul kemudian nilai-nilai Al-Quran itu, value ya Quran itu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita berharap bahwa Al-Quran ini betul-betul hidup bersama dengan kita. Betul-betul kita bertumbuh bersama dengan Al-Quran. Dan itulah yang kita harapkan agar kita ini bisa menjadi generasi yang terbaik ya sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran. Baik teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hari ini kita akan lanjutkan ya pembahasan kita masih berkaitan tentang bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam yang diabadikan di surah Al-Qasas, dan ini ternyata terdapat hikmah yang sangat luar biasa yang Allah kemudian inginkan agar kita sebagai umat ya Rasulullah SAW senantiasa mengambil pelajaran darinya. Ya. Baik teman-teman sekalian yang mati Rasulullah Taala. Eh, jadi di surah Al-Qasas ini ya Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan eh, pembuka ya tentang sejarah ya bagaimana perlawanan kaum yang dilemahkan, ya, disengaja dilemahkan untuk akhirnya kemudian bisa menjadi eh, kaum yang pemenang, ya, kaum yang kemudian diberi kekuasaan Allah SWT untuk mengatur di muka bumi ini. Nah, kemarin kita sudah sampai pembahasan bagaimana kisah dari ibunda Nabi Musa alaihissalam yang awalnya menghanyutkan anaknya ke Sungai Nil sampai akhirnya kemudian ke istana Firaun. Dan di istana Firaun itulah kemarin kita bahas panjang bagaimana Asia sebagai istri Firaun yang menggunakan teknik komunikasi yang paling tinggi sehingga dia bisa menyelamatkan bayi yang masuk pengecualian dari hukum Firaun. Ya. Ini kalau kita bayangkan situasi kita seperti ini, ya aset kita yang paling berharga ya dari seorang ibu adalah anaknya, tapi kemudian justru masuk ke tempat yang paling tidak aman. Ya. Maka tentu ini menghasilkan was-was yang sangat luar biasa. Ya. Dan kemarin kita sudah jelaskan eh, secara detail bahwasanya Nabi Musa alaihissalam itu hanya tumbuh di istana Fir'aun. Dia dibesarkan dalam istana Fir'aun. Jadi ini adalah tipu daya yang Allah berikan kepada musuh-musuhnya, bahwa kalau mereka membuat tipu daya, sungguh Allah itu memiliki tipu daya yang jauh lebih tinggi. Bahkan ini eh, strategi yang out the box, ya, strategi yang kemudian tidak pernah dipikirkan oleh Firaun sekalipun.
Dan ini kita teringat bagaimana kisah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW di fase 3 tahun pertama dakwah Syria, Nabi itu memiliki satu strategi yang mirip dengan kisah ini, yaitu Rasulullah SAW membuat markas, ya, pengajian di wilayah musuh. Ya. Jadi Rasulullah SAW membuat markas di wilayah musuh. Ya. Nah, markasnya apa? Markasnya adalah rumah Arqam bin Abi Arqam. Arqam bin Abi Arqam ini adalah masih satu kabilah dengan Abu Jahal, ya, Bani Mahzum. Kemudian dia usia 13 tahun, orang yang tidak dikenal identitasnya. Dan posisi rumahnya itu dekat dengan Darun Nadwah. Kalau sekarang ke Ka'bah, Darun Nadwah itu dulu tepat di depan Ka'bah. Ya, maka ibaratnya gang sebelahnya tidak jauh dari Darun Nadwah yang menjadi pusat eh, nongkrongnya orang-orang elit Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya. Ternyata Rasulullah SAW membuat markas justru tidak jauh dari markas musuh. Ya, ini adalah strategi yang, ya, boleh dikatakan out the box, ya. Nabi melakukan strategi yang luar biasa sehingga Abu Jahal itu menyangka Rasulullah SAW membuat markas di pegunungan, di tempat yang jauh dari pandangan manusia. Ternyata Rasulullah SAW justru membuat markas itu eh, di dekat Darun Nadwah, di dekat markas musuh. Nah, ini juga bisa menjadi pelajaran untuk kita bagaimana Rasulullah SAW eh, itu kemudian dalam mengambil tindakan, dalam mengambil kebijakan, langkah, itu selalu mempertimbangkan banyak hal. Ya. Bahkan Rasulullah SAW sudah merancang bagaimana apa yang akan terjadi di masa mendatang. Ya. Dan ini salah satu contoh yang kita eh, dapatkan dari strategi Rasulullah SAW. Dan inilah yang terjadi juga dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Justru Nabi Musa alaihissalam itu dibesarkan, ya, dia tinggal di tempat yang, kita katakan tempat dari, bukan lagi tempat apa namanya dekat, betul-betul di markas, ya, musuh, istana Firaun. Ya, jadi ini hikmah yang Allah berikan yang sangat luar biasa. Nah, kemudian teman sekalian rahmati Allah Taala, eh, kita akan lanjutkan pembahasan kita hari ini. Ya, bagaimana atau apa yang dilakukan dari ibunda Nabi Musa alaihissalam ketika kemudian sudah mendapatkan berita bahwa anaknya ini ternyata kemudian masuk ke istana Firaun. Jadi dia sudah menghanyutkan anaknya ke Sungai Nil. Nah, apa perasaan nih yang paling istilahnya bisa kita prediksi yang dirasakan oleh ibu dan Musa? Ya, disinilah Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan di surah Al-Qasas, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Dan hati Fuad, ya, Ummi Musa, ibunda Nabi Musa alaihissalam, farigo, ya, itu menjadi kosong. Ya. Ingkadat latubdi bihi, jika sekiranya, ya, atau hampir saja eh, dia menceritakan, ya, mengungkapkan, ya, karena tadi dia sudah apa namanya perasaannya itu kosong, ya. Jadi ibaratnya orang yang sudah titik apa namanya tawakal yang paling tinggi. Jadi nggak ada lagi diharapkan. Ya. Kemudian eh, laula arrobatna ala qalbiha. Sekiranya kami tidak robot, ya, mengikat hatinya, litakuna minal mu'minin, ya. Sungguh, ya, eh, dia kita harapkan untuk menjadi orang-orang yang beriman terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini digambarkan bahwa Ibunda Nabi Musa itu mengalami eh, apa istilahnya kondisi mental yang sangat rendah, ya. Jadi dia di titik down, ya. Kenapa? Karena dia sudah, ya, tadi melepaskan bayinya, menghanyutkan, dan ternyata bayinya itu justru masuk ke istana Firaun. Ya sudah, ya. Baratnya dia sudah apa istilahnya? Sudah merasa hampa, ya. Jadi nggak ada lagi istilahnya seolah-olah nggak ada lagi harapan. Ya, makanya kemudian Allah SWT
robot, ya, itu mengikat hatinya. Ya. Untuk apa? Untuk ibu dan ibu saya ini beriman, ya, percaya dengan janji Allah SWT. Karena Allah SWT sudah menjanjikan sebelumnya. Allah sendiri yang menyuruh untuk menghanyutkan, bahwasanya Allah SWT itu akan menggembalikan bayinya. Ya. Maka masa-masa seperti ini, kadangkala kita sebagai manusia biasa, ya, karena logika manusia sudah tidak bisa bermain lagi, maka kadang-kadang kemudian orang itu bisa saja kemudian tidak percaya. Ya, jadi masa-masa sulit, ya, di bawah tekanan yang sangat luar biasa nih, beban mental yang sudah di apa di ditanggung oleh ibu dan ibu saya ini sudah sungguh sangat berat, ya. Maka dia butuh kemudian pengikatan, ya, sehingga hatinya itu tidak kemudian menjadi kosong. Ya, jadi meskipun awalnya ini kosong, maka Allah Subhanahu wa taala itu tidak membiarkan, eh, apa namanya, ibu dan ibu saya ini, kalau bahasa kita hari ini, dia tidak membiarkan dia galau, atau mungkin bisa saja pada saat ini dia akan berteriak, ya, dan bahkan mungkin mengatakan itu anak saya, ya, saking istilahnya dia tidak punya lagi kendali atas apa yang dilakukannya, ya. Nah, teman-teman sekalian, rahmatullah taala, apa yang dialami dari ibu dari Musa ini, kekosongan hati, ya, ketika kemudian dia sudah menyerahkan semuanya, hampir bahkan tidak percaya lagi, maka inilah yang bisa menjadi pelajaran untuk kita hari ini, terutama dari hari ini yang kita bisa melihat fenomena di mana sebagian besar, ya, bahkan disebut dalam riset 61% Gen Z itu dan milenial itu merasa kemudian apa, beban mental yang membutuhkan, apa namanya, membutuhkan konseling, ya. Jadi ini ibaratnya seperti orang-orang yang kemudian kehilangan arah, ya. Jadi nggak ada lagi yang kemudian bisa menguatkan jiwanya, makanya kemudian butuh healing misalnya, ya. Nah, kondisi psikologis yang dialami ibu dari Musa, yang diistilahkan Al-Quran dibahasakan dengan farigo ini, itu kemudian bahkan lebih lebih daripada yang dialami oleh anak-anak muda hari ini. Ya. Jadi ini adalah kondisi di mana mengalami ketakutan yang luar biasa. Ya, kalau hari ini tadi disebut bahwa 61% eh, pemuda itu mengalami kecemasan, maka ini kecemasan yang tingkat tinggi. Ya, dibayangkan aset yang paling berharga, ya, anaknya sendiri, itu dia sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa, dan ternyata kemudian masuk ke istana Firaun. Ya, dan dia sudah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa eh, tentara Firaun itu sudah membunuh sampai ratusan ribu bayi laki-laki. Coba kita bayangkan kalau kita kondisi seperti itu, apa yang akan kita lakukan? Tentu kita sudah tidak punya lagi harapan, ya, selain percaya dengan janji Allah SWT. Itu pun, ya, hampir kemudian ibunda dan Musa itu tidak percaya lagi sekiranya Allah tidak mengikat hatinya, ya. Maka di sini juga kita bisa mengambil hikmah ketika Rasulullah SAW juga mengalami hal yang sama ketika beliau baru pertama kali menerima wahyu. Ya, di saat itulah Rasulullah SAW juga mengalami hal yang sama. Beliau sampai kemudian uh, yarjufu fuaduhu, ya, sampai bergetar, ya, hatinya ketika pertama kali mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Coba bayangkan kalau kita ini lagi berada di sebuah gua yang gelap, malam, sendiri, ya. Tiba-tiba dari belakang ada yang memeluk kita. Kira-kira apa respon kita? Ya. Mungkin sebagian kita, ya, kaget, ya. Tapi ini bayangkan, eh, Rasulullah SAW tidak memiliki petunjuk, tidak memiliki apa, guru yang bisa bertanya. Ya, beliau dalam keadaan sendiri di Gua Hira. Tiba-tiba ada yang memeluk dari belakang. Ya, malaikat Jibril alaihissalam. Kita aja, ya, misalnya, kalau ada di antara teman-teman sekalian lagi naik motor, ya, misalnya dari kampus, ya, yang dari kampus misalnya pulang malam-malam, anggaplah misalnya pulangnya di atas jam 10, ya, kemudian lewat, misalnya ada yang rumahnya di mana misalnya rumahnya, misalnya rumah kalau di kota, di Sopeng kota sih mungkin masih dekat, ya, tapi misalnya kalau rumahnya ke misalnya ke daerah Cak Bengnya misalnya, ya, coba bayangkan kalau tiba-tiba kita naik motor sendirian, ya,
dari belakang ada yang meluk kita. Gimana kira-kira responnya? Apakah kita makin apa ngegas gitu motornya atau mungkin melawan? Ya. Saya yakin ya respon pertama kita pastinya akan kaget dan ya pasti sepanjang jalan itu akan berdebar-debar sampai ke rumah. Nah, ini juga yang dialami Rasulullah SAW ketika beliau pertama kali menerima wahyu. Maka di saat itulah Rasulullah SAW butuh penguatan jiwa. Ya, maka di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Rasulullah SAW itu sudah ibaratnya sudah tidak punya kalkulasi secara manusiawi. Ini siapa sih yang datang ini? Ya, sama juga tadi Ibu Nabi Musa. Ketika anaknya itu sudah masuk ya ke markas musuh, ya ke istana Firaun. Ya, ibaratnya eh, logika komunikasinya itu sudah lumpuh, ya. Jadi makanya kemudian Ibu Nabi Musa sudah merasa kosong, ya. Jadi ibaratnya jiwanya mau lepas dari raga, ya. Ya saking istilahnya bingungnya, ya. Nah maka teman-teman sekalian semua taala di saat inilah, ya Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan hatinya, ya. Ya robot, ya. Nah ini juga mungkin akan terjadi juga pada teman-teman, khususnya yang berusia seperempat abad, ya di usia 25 tahun, ya orang yang sebutnya yang pernah saya sebutkan life quarter crisis, ya orang itu akan mengalami masa-masa krisis di usia-usia, ya kalau sekarang ini misalnya kalau umumnya orang itu selesai S1 4 tahun, ya di 24 menjelang 25 26 itu biasanya masa-masa yang krisis, ya. Ketika kita sudah selesai kuliah, ya, kalau kita langsung kerja, alhamdulillah. Tapi sebagian orang mungkin kemudian masa-masa mencari ini kerja di mana, ya. Kemudian akan tinggal di mana. Dan nantinya yang paling krusial itu adalah ketika masa-masa krisis untuk menentukan dengan siapa kemudian hidup, ya, siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya, ya memilih pasangan ataupun menerima lamaran itu adalah masa-masa yang krisis. Nah, di masa-masa seperti ini kita butuh tadi robot call, ya keterikatan, ya ikatan hati yang mengikat dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ini tidak kosong, ya. Kenapa? Kalau kita kosong, hampa, tidak punya tujuan, bingung mau ngapain. Nah, ini biasanya kemudian orang banyak yang menjadi stres, ya bahkan mungkin depresi. Maka disinilah sekali lagi kita membutuhkan bagaimana kita ini membangun eh, hati kita agar kemudian punya keterikatan dengan roh. Ya, jadi Ibu Nabi Musa itu ketika mengalami tadi hampir ya hampa, ya kosong hatinya, ya bahkan mungkin disebut dia sampai-sampai hendak berteriak, ya sampai saja dia ingin mengaku bahwa ini anak saya karena saking beratnya menahan beban mental, ya. Jadi ini pelajaran berharga kita bahwa ketika kita di masa-masa seperti ini itu kita butuh intervensi psikologis dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita butuh petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mulai saat ini sebelum atau mungkin kita yang sudah berada di fase-fase life quarter crisis tadi, kita butuh arah. Itulah gunanya kita kemudian mempelajari Al-Quran. Sehingga kita ini punya panduan. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan? Kita tidak bingung. Ya setelah selesai masa tadi belajar, masa studi. Kita nggak bingung. Ini lagi mau ngapain? Siapa yang harus menjadi pasangan hidup kita misalnya? Kita harus memilih pekerjaan seperti apa? Agar kita ini tidak kemudian justru apa namanya merasakan kelemahan dalam diri kita. Nah, kemudian di sini juga eh, Allah Subhanahu wa taala, ya eh, menyebutkan laula ar-rabatna ala qalbiha, bahwasanya eh, masa-masa seperti ini kita membutuhkan Allah mengikat, ya hati kita, mengikat jiwa kita agar kemudian kita ini tidak tidak kemudian apa istilahnya keluar dari jalur yang ditentukan. Jadi masa-masa seperti ini orang itu paling rentan untuk kemudian tadi dia paling rentan kalau perempuan paling rentan kemudian dia bisa ngomong kemana-mana. Ya kalau sekarang ini bisa kita lihat orang kalau punya masalah, ya biasanya akan mencari di mana tempat pelampiasan.
Ya, entah itu mungkin sebagian ada lewat media sosial. Yang bahaya kalau dia kemudian pergi ke tempat-tempat yang justru tidak memberikan ketenangan. Maka sekali lagi di sini kita membutuhkan eh, bagaimana mendapatkan ketenangan, ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengikat hati ibunda Nabi Musa alaihissalam, maka Allah memberikan ketenangan, ya. Jadi ketenangan. Nah, dari ketenangan itulah akhirnya kemudian ibunda Nabi Musa itu stabil jiwanya, ya. Sehingga dia tidak kemudian mudah membocorkan rahasia bahwa itu adalah bayinya. Ya, sekiranya dia itu berkata demikian, ya tentu inilah yang diinginkan oleh Firaun. Dia akan membunuh langsungnya tanpa kompromi. Nah, kemudian di sini juga terdapat pelajaran bahwa di masa-masa panik, ya, ketika kita mengalami kecemasan, maka yang paling kita butuhkan itu as-sakinah, ketenangan. Nah, dari mana ketenangan itu kita dapatkan? Ketika kita ini memiliki visi masa depan. Ya. Kalau seseorang itu punya visi masa depan, dia akan tenang hidupnya. Tapi kalau orang itu tidak punya arah, tidak punya tujuan, maka dia akan bingung, ini mau kemana? Ya, maka solusi dari kita mendapatkan tenangan juga adalah dengan memperkuat wadah hati kita tadi. Ya, itu entah itu lewat dengan doa, ya, dengan zikir, ya, atau mungkin dengan kita bergabung di sebuah komunitas, kelompok yang kita bisa saling menguatkan. Ya, maka ini juga disebutkan para ulama kita bahwa berteman dengan orang soleh, ya, ini juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, itu adalah salah satu cara kita menjaga keimanan, khususnya di zaman sekarang yang penuh dengan fitnah. Kita tidak bisa lagi memastikan hari ini kita bisa selamat dari sebuah fitnah, maka kita butuh lingkungan, kita butuh kemudian persahabatan yang positif, persahabatan dengan orang soleh. Untuk apa? Agar kita ini bisa kemudian menjaga keimanan, ya. Nah, ketika kita tadi sudah memiliki apa istilahnya wadah, ya, hati kita ini sudah dikuatkan, ya, dengan keimanan, kemudian juga eh, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dalam kondisi apapun kita akan bisa menghadapinya. Kita punya kekuatan untuk eh, menghadapinya. Baik, teman-teman sekalian Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di ayat 11, setelah Ibunda Nabi Musa itu merasakan ketenangan bahwa bayinya ini akan aman, selamat, dan akan kembali, maka dia berkata kepada anaknya, ya, kakak perempuan Nabi Musa alaihissalam. Wa qalat li ukhtihi, maka dia berkata kepada saudari perempuan Nabi Musa, kusihi, ikuti jejaknya, ya. Fabasurat bihi, maka lihatlah dia anjunubin dari jauh, wahum la yash'urun, ya, sedangkan mereka tentara Firaun itu tidak menyadari. Nah, teman-teman sekalian, rahmatu SWT, di sini terdapat pelajaran bahwa eh, misi untuk penyelamatan Nabi Musa selanjutnya, ya, setelah tadi ibundanya, kemudian yang kedua, perempuan yang kedua adalah istri Fir'aun, dan yang ketiga adalah saudari Nabi Musa alaihissalam sendiri. Apa yang dilakukan? Dia kemudian diperintahkan oleh ibunya untuk mengikuti jejak adiknya. Ya, jadi ikuti dari belakang. Nah, di sini Al-Quran eh, tidak mendetailkan bahwa dia misalnya bertanya, wahai ibu, bagaimana cara saya mengikuti? Ini kecerdasan dari eh, apa namanya, kakak perempuan dari Nabi Musa alaihissalam. Dia mengikuti dan dia tahu gimana caranya. Ya, maka sekali lagi kita ketika mendapatkan amanah itu kemudian selesaikanlah, kerjakanlah dengan baik. Kalau kondisi seperti ini, maka kita harus mengetahui, oh, kalau kondisi seperti ini apa yang harus lakukan, ya. Dan dengan kondisi seperti ini, ya, dia ibunya cuma mengatakan ikuti jejaknya. Ya. Apa yang dilakukan? Dia mengikutinya dari kejauhan,
dan tetap berusaha menjaga identitas dirinya supaya tidak ketahuan dari apa namanya tentara Firaun. Nah, ini kalau kita bahas lebih detail, ini berkaitan tentang bagaimana misi yang dilakukan kakak perempuan Firaun ini untuk mengamankan aset dalam keadaan yang paling berbahaya. Ya, jadi misi intelijen ya. Bagaimana kemudian dia ini tetap aman, ya, adiknya juga tetap aman. Maka dia melihat dari kejauhan, ya. Jadi melihat kejauhan. Nah, coba kita bayangkan kalau kita dalam kondisi seperti ini. Kita harus mengikuti jadi dia mengikuti di mana arah aliran sungai, ya. Dia mengikuti kemana kemudian adiknya ini pergi dari kejauhan, ya. Dan yang diinginkan adalah jangan sampai ketahuan, ya. Dan ini tidak semua orang, ya, saya kira bisa melakukan hal seperti ini, apalagi di zaman kita sekarang hari ini, di zaman yang kemudian serba terbuka, di zaman digital, ya. Maka Maryam, ya, ya, disebut dalam satu riwayat nama dari kakak perempuan Nabi Musa ini, itu kemudian melakukan dengan cara yang terbaik, ya. Dia tidak menunjukkan bahwa dia ini adalah masih kerabat dari bayi ini, ya. Kemudian dia juga tahu kapan harus berbicara, ya. Jadi eh, ketika kemudian nanti istana mengumumkan bahwa akan dicari siapa orang yang bisa menyusui bayi laki-laki penghuni istana baru Firaun ini, dia kemudian eh, cara bicaranya itu betul-betul terjaga, ya. Jadi dia kemudian em, apa namanya tidak sampai ketahuan, ya, karena eh, kalau dia ketahuan, nah, boleh jadi kemudian bayi atau adiknya ini akan dibunuh, ya. Maka di sini menunjukkan kita bahwa kita ini perlu menjaga informasi, ya. Dan inilah yang saya sebut dalam judul kita, privacy is power, bahwa hari ini hal yang paling penting dari kita adalah bagaimana menjaga privasi, ya. Jadi kadang kita itu ada saatnya kita mengungkapkan siapa diri kita, tapi ada juga saatnya kita tidak mengungkapkan semuanya ke publik tentang privasi diri kita, tentang misalnya hubungan keluarga, tentang misalnya rahasia-rahasia yang seharusnya bukan konsumsi publik, ya. Hari ini kita berada di zaman di mana setiap orang bisa saja, ya, kalau bahasanya itu nge-spill dengan kehidupannya, ya. Misalnya dia lagi ngapain, dia upload di Insta Story, dia kemudian ketemu siapa, dia upload lagi di status, ya. Ini sebenarnya kalau dalam ilmu tadi, bagaimana kita dalam berkompetisi, musuh itu akan senantiasa melihat kita dari jauh, ya. Kapan kita lengah, ya, dia tahu apa saja privasi kita, dia mempelajari kita. Maka suatu saat, karena kita sudah, misalnya data-datanya sudah bocor, maka kemudian ini berbahaya di kemudian hari. Makanya Rasulullah SAW dulu di 3 tahun pertama dakwah Rasulullah SAW, dakwah Syria, maka Rasulullah SAW itu sangat menjaga yang namanya privasi, ya. Jadi pernah ada sahabat yang datang bertemu Rasulullah SAW bertanya tentang siapa saja orang yang masih Islam. Maka saat itu Rasulullah SAW hanya menjawab, "Ah, Abdun wa hurrun, ada seorang hamba, ya, ada seorang yang merdeka." Ya, jadi Nabi tidak mendetailkan bahwa yang masuk Islam itu Khadijah, Abu Bakar, Ali. Beliau tidak menyebut nama, ya. Nah, ini pelajaran untuk kita bahwa jangan mudah memberikan, ya, memposting privasi pribadi, ya. Jadi hal-hal yang sifatnya data pribadi, informasi pribadi itu jangan mudah diberikan ke orang lain, ya. Jadi sekali lagi ada saatnya, ya, ada saatnya memang data pribadi kita itu penting kita beritahu ke orang lain. Tapi kita juga harus tahu bahwa di antara data-data pribadi kita itu ada yang sifatnya privasi, ya. Maka sekali lagi ini harus menjadi apa namanya kaidah untuk kita yang pegang bahwa keamanan informasi itu adalah kunci dari keberhasilan setiap misi peradaban yang kita bangun. Jadi eh, kakak perempuan Nabi Musa alaihissalam itu berhasil mengamankan, ya, data-data pribadinya, sehingga kemudian misi untuk menyelamatkan dirinya itu berhasil, ya. Dan ini yang kita juga
harus terapkan hari ini, bahwa tidak semua kebenaran itu harus diumumkan pada saat yang sama, ya, karena ada strategi menjaga posisi, ya, dan ini adalah bentuk untuk mengamankan aset, ya, di kemudian hari. Maka sekali lagi, kita yang hari ini mungkin sebagian ada yang terbiasa apa istilahnya dengan mudah memberikan informasi pribadinya, entah itu apa istilahnya data-data yang sifatnya privasi tadi. Maka mulai hari ini coba kita jaga. Ya, kenapa? Karena kalau data-data pribadi kita, privasi kita sudah menjadi konsumsi publik, maka apalagi yang kemudian menjadi hal yang berharga untuk kita jaga, ya. Jadi privasi itu sekarang sudah menjadi barang yang mewah. Ya. Karena kenapa? Di saat orang sudah berlomba-lomba, justru kemudian ingin memperkenalkan dirinya, ya, secara terbuka publik, ya, justru ini kemudian bisa berbahaya baginya. Maka teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran berharga untuk kita. Mari senantiasa ketika ingin mengupload, ya, memposting sesuatu, maka gunakanlah pikiran kita 1.000 kali, ya, kita mempertimbangkan sebelum mengupload. Ya, karena boleh jadi di antara yang kita upload itu ada yang sifatnya privasi yang tidak seharusnya diketahui oleh orang lain. Bahkan kalau hal itu diketahui oleh musuh kita, maka itu sangat berbahaya. Sehingga orang yang sudah diketahui oleh musuhnya, lawannya, maka suatu saat dia tidak akan bisa berkutik. Ya, makanya ada kata hikmah mengatakan bahwa siapa yang terlalu menceritakan dirinya, jadi kalau ada orang yang selalu dia menceritakan siapa dirinya, maka dia sebenarnya sudah membocorkan apa istilahnya sebagian dari strateginya. Jadi kalau kita memiliki rencana, proyek, ya, agenda di masa mendatang, maka sebelum agenda itu kita rumuskan secara matang, jangan dulu diungkap ke publik. Ya, sama juga kalau kita misalnya punya ide ingin menulis sebuah karya ilmiah, ya. Jadi jangan dulu ceritain, oh saya mau meneliti tentang ini di mana-mana, ya. Tapi akhirnya kemudian karena kita belum jalan, kita cuma cerita, ada orang yang dengar, ya, maka dia kemudian tahu, dia yang duluan nulis misalnya. Ya, boleh jadi seperti itu. Ya, makanya kemudian dalam pernikahan misalnya, walimah itu harus di apa namanya harus diumumkan. Nah, adapun khitbah itu dirahasiakan. Ya, jadi kalau kita mengkhitbah seseorang, kita melamar seseorang itu dirahasiakan. Tapi acara pernikahannya walimahnya itu diumumkan. Jadi jangan dibalik. Ya, ketika dia mengkhitbah, dia kemudian terang-terangan, pas nikahnya kemudian sembunyi-sembunyi. Ya, jadi jangan seperti itu. Nah, intinya cuma teman-teman sekalian Rasulullah Ta'ala bahwa kita belajar dari kakak perempuan Nabi Musa alaihissalam tentang pentingnya menjaga privasi. Karena privasi itulah kekuatan kita. Kalau kita sudah tidak punya privasi, maka hilang pula kekuatan kita. Demikian, semoga ini menginspirasi kita. Saya kembalikan kepada Ratu.